Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Ayo, siapa yang baca doa? Pimpin, Kakak. Nah, David, ayo. Kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah membaca doa belajar, mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sebelum kita mulai pelajaran, biasanya kita membaca ayat pendek. Nah, kita baca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini biasa kita baca ketika sholat. Ayo baca sama-sama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Kita sudah membaca salah satu ayat pendek. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kena sakit? Apa? Nggak tahu? Kenapa nggak datang? Ya, kalau besok-besok anak-anak harusnya harus hadir. Nah, anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi pelajaran Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Mungkin anak-anak sudah ada yang bisa membaca surat Al-Falaq. Sudah pernah belajar di rumah atau di masjid tempat pengajian? Sudah? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah bisa membaca? Coba siapa yang sudah bisa membaca Al-Falaq? Nanti Ibu kasih tahu, yang salah Ibu kasih tahu. Siapa yang sudah bisa? Baca dulu ini. Ayo. Ada yang sudah bisa membaca? Kelvin bisa? Aska? Tapi pernah dengar kan surat Al-Falaq? Pernah mendengar kata surat Al-Falaq? Nah, hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Falaq. Tentunya yang pertama dari pembelajaran ini anak-anak dapat membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil. Nah, kemudian dengan pembelajaran ini anak-anak juga dapat menyebutkan arti dari Al-Falaq. Terus dengan pembelajaran ini juga anak-anak dapat menyebutkan jumlah Quran surat Al-Falaq. Kemudian anak-anak dapat menjelaskan 4 macam kejahatan yang terdapat atau yang disebutkan dalam Quran surat Al-Falaq. Kemudian anak-anak bisa memahami atau dapat mengerti hikmah dari membaca Quran surat Al-Falaq. Nah, anak-anak sekalian, di sini gua akan jelaskan tentang arti surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Itu arti dari Al-Falaq. Kemudian ada berapa ayatnya? 5.
dalam golongan surat Makkiyah, karena surat Al-Falaq ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Makanya disebut surat Makkiyah. Nah, anak sekalian, Al-Falaq ini sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kita, Nabi Muhammad. Sering dibaca oleh Rasulullah ketika beliau dalam perjalanan. Agar apa? Agar supaya selalu terpelihara dalam kejahatan. Jadi Nabi Muhammad itu sering membaca surat Al-Falaq ketika dalam perjalanan. Kenapa? Agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, dalam Quran surat Al-Falaq ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kita ini umat Nabi Muhammad ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah. Jadi anak-anak pernah tidak merasa ketakutan ketika berjalan di tengah malam, tempat gelap? Pernah tidak? Nah, kemudian dalam keadaan tidur, pernah merasa takut? Pernah? Makanya sebelum tidur baca surat Al-Falaq supaya kita itu terlindung dari segala kejahatan. Nah, coba perhatikan surat Al-Falaq ini menjelaskan tentang kejahatan yang ada dalam surat Al-Falaq, yaitu ada 4 kejahatan. Ya, ada 4 kejahatan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Falaq. Pertama apa? 4 kejahatan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Falaq, yaitu yang pertama kejahatan makhluk. Nah, ini kejahatan makhluknya. Jadi makhluk Allah ini ada 2, makhluk yang nyata atau yang tampak dan makhluk yang tidak tampak. Makhluk yang tampak siapa? Manusia. Siapa lagi? Yang kelihatan? Hewan. Yang tidak tampak? Malaikat. Terus apa lagi? Jin atau setan. Nah, kita harus berlindung dari kejahatan makhluknya. Karena kalau kita sesama manusia ini ada yang baik dan ada yang tidak baik. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah. Kemudian kejahatan terdapat dalam Quran surat yang kedua, yaitu kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa? Kejahatan itu lebih banyak terjadi ketika malam hari. Yang keempat, yang ketiga, kejahatan apa? Wanita tukang sihir. Nah, apa itu kejahatan wanita tukang sihir? Itu kejahatan manusia yang menggunakan kekuatan setan atau kejahatan dengan menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia yang lain. Misalnya karena tidak senang dengan seorang, ya undang setan dengan perantara apa namanya itu dukun misalnya, santet. Itu termasuk kejahatan sihir, santet atau guna karena tidak senang dengan orang lain. Kemudian kejahatan yang keempat, kejahatan apa? Pendengki. Bila ia dengki. Apa itu dengki? Pernah dengar orang dengki? Apa itu dengki? Hasad atau dengki. Ya, dalam bahasa Arabnya hasad atau dengki. Orang yang iri hati terhadap kesenangan orang lain. Misalnya ada orang yang merasa, orang yang sedang gembira, dia merasa tidak senang. Ya, itu termasuk orang yang dengki. Nah, itulah isi atau kandungan dari surat Al-Falaq. Nah, selanjutnya kita akan membaca surat Al-Falaq dan
artinya. Ayo sama-sama kita baca surat Al-Falaq. Ikuti ibu dulu, baru anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, semangat, semangat. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri nafsatil Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba buka dulu maskernya. Nggak kedengaran nih, Bu. Nah, biar kebuka mulutnya. Kita ulang lagi ya, sama-sama. Keluarkan suaranya. Kemudian perhatikan bacaannya. Nih, ini kan sya. Antara sya dengan sa dengan apa mana lagi? Sa. Kan ada 3 itu. Sya dengan sa biasa. Kemudian sa. Ini suara apa ini kan sa, suara dulu lidah. Sa. Ini sya. Ini sa biasa. Beda kan? Kemudian di akhir kalimat ada kol-kolan. Huruf kol-kolan. Ikuti lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ranya kan ada tanda tasdid. Ya. Bacanya agak tebal. Hirro. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri nafsatil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza waqab. Coba barisan yang ini 2 ini. Coba baca sama-sama. Keras ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo, yang laki-lakinya, ayo. Ayo semangat, laki-laki biasanya lebih lebih pintar. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri Oh ini wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza waqab. Ini jangan dibaca min ya, min. Kan ini ada huruf ikhfa, nun mati bertemu dengan sya. Min, jangan min ya, min syarri. Nah, anak-anak ini bisa hafalkan dan diulang-ulang di rumah supaya hafal. Diulang-ulang ya di rumah, baca di rumah ya. Tadi
arti Al-Falaq, ada berapa jumlah Al-Falaq, dan apa saja yang termasuk kejahatan yang termasuk dalam surat Al-Falaq. Kemudian hikmah membaca surat Al-Falaq adalah agar kita terlindung dari kejahatan. Ada 4 kejahatan dalam surah Al-Falaq tadi. Nah, anak-anak, sekarang kalian buat kelompok, 2 kelompok. Di sini kalian tulis ringkasan apa saja yang kalian pahami tentang Quran surat Al-Falaq. Nah, satu kali nih. Tidak usah yang itu. Ini angkat porsinya. Ini pula. Ini pula. Satukan. Nah, ini di sini. Ini kan kelompok, ada 2 kelompok. Satukan sini. Ini. Bukan 3 kelompok, 2 kelompok ya. Sudahlah. Ini adik kasih kertas. Nah, silakan isi di sini ya. Siapa yang nulisnya 1 orang? Yang cari materinya di sini. Nah, sama-sama. Nah, apa saja yang ada dalam surat Al-Falaq kalian jelaskan. Jangan sampai yang nulis. Cari. Apa saja yang ada. Yang lain bisa sama-sama mencari dia ketiga. Silakan ya. Ibu tunggu 5 menit. Nih, depan. Nah, ini saja nah. Tadi ada di situ. Silakan sama-sama bersama-sama didiskusikan bersama teman. Didiskusikan, ada yang mencari jawaban, kemudian diskusikan sama teman-temannya apa saja isi dari diskusi kalian. Silakan. Silakan diisi. Silakan.
satu. Nanti kelompok satu bertanya, kelompok dua yang menjawab. Siapa? Pertanyaan untuk kelompok satu. Siapa? Oke. Mas Seri, siapa pertanyaan untuk kelompok satu? Nanti kelompok dua harus menjawab pertanyaan kelompok satu. Kelompok satu juga harus menjawab pertanyaan kelompok dua. Harus boleh pertanyaan. Boleh dua, tapi satu dulu. Boleh pertanyaan. Sudah buat pertanyaan? Tunggu, kelompok duanya belum selesai. Boleh kelompok dua? Buat pertanyaan sudah? Kelompok dua? Nanti langsung buat. Siapa yang buat? Sudah? Yang pertanyaan tadi sudah siap? Kalau kelompok dua sudah? Yang lain juga harus ikut. Yang lain harus ikut. Harus tahu semua. Jawabannya apa nanti? Dari yang sama. Jangan seorang. Anak seorang. Sudah? Ayo, kalau sudah, dibaca dulu hasil diskusinya. Kelompok satu, silakan baca Teguh. Ke depan sini, jangan. Ya, Teguh. Dengarkan, kelompok dua dengarkan. Ini hasil dari diskusi kelompok satu. Coba Teguh. Apa hasil diskusinya? Ada apa? Diskusinya. Alfalah artinya apa? Ya, silakan Teguh. Dibacakan. Terus? Sebutkan 4 kejahatan dalam Langsung dijawab apa? 4 kejahatan? Apa 4 kejahatan? Quran surat Al-Falah. apa? Apa saja? Kejahatan makhluk, Kemudian kejahatan malam apabila gelap gulita, terus apa lagi? kejahatan
bisa. Dan dari kejahatan pendengki bisa ia dengki. Hasad, hasad dalam bahasa Arab artinya dengki. Hasad itu artinya dengki. Ya, bagus. Silakan. Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan buat lagi pertanyaan. Silakan buat satu lagi. Kemudian nanti kita silakan buat satu pertanyaan lagi. Herdi, ayo. Silakan cari di ini. Tapi sudah Quran surah Al-Falaq. Sudah? Sudah ada pertanyaan? Kelompok 2 sudah ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Silakan. Sudah? Coba kelompok 2, silakan. Apa yang ditanyakan sama kelompok 1? Nah, surat Maki. Ya, bagus. Silakan bertanya kelompok 2 apa? Apa yang ditanyakan? Silakan. Harus berani. Ayo. Ayo Kevin, silakan tanyakan kelompok 2. Aska, ayo Aska. Tidak usah malu-malu, silakan bertanya. Tidak usah malu-malu, silakan. Al-Falaq termasuk dalam Al-Quran surat keberapa? Ya. Jadi mana hasil diskusinya dari mana? Silakan dikumpul sama Ibu. Nanti kita buat latihan per orang. Silakan. Baru nanti kumpulkan. Kembalikan lagi mejanya. Ini ada lembar kerja untuk siswa. Silakan isi namanya. Tulis nama dan jawabannya. Ada 5 soal. Ya. Silakan isi namanya. Di atas, di atas. Ini ini. Oh ini nah. Nah, ini ada 5 soal. Silakan dijawab. Ya. Di atas. Silakan dijawab. Buat di sini. Namanya di atas ini. Di atas ini.
Sudah? Kalau sudah selesai dikumpul, baru kita tutup pelajaran kita. Udah? Hikmah membaca surat Al-Falaq. Nah, kan tadi ada diskusi. Hikmahnya apa? Perhatikan tidak? Agar sudah selesai? Belum. Al-Falaq artinya apa? Al-Falaq artinya apa tadi? Sampai 4. 5. Soalnya ada 5. Jadi hijau. Sudah juga. Hikmah baca surat Al-Falaq apa? Agar kita dari nah, sekarang kumpulkan.
dari surah Al-Falaq adalah Masih baca. Kepejakan dulu. dengan membaca surat Al-Falaq. Mudah-mudahan kita terlindung dari segala kejahatan, baik kejahatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi agar kita selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan. Nah, anak-anak sekalian, setelah mengetahui kandungan dari surah Al-Falaq ini, kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, agar supaya terlindung dari kejahatan. Anak-anak sekalian, demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum